Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang ilmu nahwu. Ya maaf, ini ada gangguan sedikit karena ada orang kerja, mungkin mengganggu. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa melanjutkan belajar kita. Tapi situ bukan niat untuk mengganggu kita, karena orang kan punya pekerjaan masing-masing. Seperti kalau kita ini baru ingin belajar dan mereka mungkin saja baru ingin bekerja. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzahiru mongko utahe fa'il isim dzahir iku nahwu qaulika sepadane pengucap ira. Rupane koma zaidun pengucap koma zaidun. Maknane koma wis ngadeg sapa zaidun zaid wa yakumu zaidun lan yakumu zaidun. Maknane yakumu lagi ngadeg sapa zaidun zaid wa koma az-zaidani lan koma zaidani. Maknane wis ngadeg sapa zaid loro. Wa yakumu zaidani lan yakumu zaidani. Maknane lagi ngadeg sapa az-zaidani zaid loro. Wa qoma zaiduna lan qoma zaiduna. Maknane wis ngadeg sapa zaiduna zaid akeh. Wa yakumu zaiduna lan yakumu zaiduna. Maknane lagi ngadeg sapa zaid akeh. Wa qoma rijalu lan qoma rijalu. Maknane wis ngadeg sapa wong lanang akeh. Wa yakumu rijalu lan yakumu rijalu. Maknane lagi ngadeg sapa rijalu pira-pira lanang akeh. Wa qomat hindun lan qomat hindun. Maknane wis ngadeg sapa hindun mbok hindun. Wa takumu hindun lan takumu hindun. Maknane takumu lagi ngadeg sapa hindun mbok hindun. Wa qomat al hindani lan qomat al hindani. Maknane qomat wis ngadeg sapa al hindani mbok hindun loro. Wa takumu al-hindani lan takumu al-hindani. Maknane lagi ngadeg sapa al-hindani mbok hindun loro. Wa qomat al-hindatu lan qomat al-hindatu. Maknane wis ngadeg sapa al-hindatu pira-pira mbok hindun. Wa takumu lan lagi ngadeg sapa al-hindatu pira-pira mbok hindun. Wa qomatil hunutu lan qomatil hunutu. Maknane wis ngadeg sapa al-hunutu pira-pira mbok hindun. Wa takumul hunutu lan takumul hunutu. Maknane takumu lagi ngadeg sapa hunutu pira-pira mbok hindun. Wa qoma lan wis ngadeg sapa akhuka dulur ira. Wa yakum lan lagi ngadeg sapa akhuka dulur ira. Wa qoma gulami lan qoma gulami. Maknane qoma ngadeg sapa gulami punakawan ingsun. Gulam ini bisa kita artikan pembantu. Wa yakumu gulami lan yakumu gulami. Maknane lagi ngadeg sapa gulami pembantu ingsun. Wa malan contoh asbah kang nyerupani apa contoh zalika ing mengono-mengono kang tinutur. Yang disebut zalik yang tersebut ini adalah contoh-contoh ini. Koma zaidun, yakumu zaidun, koma azaidani. Jadi di sini menerangkan bahwa fa'il isim dzahir contohnya itu seperti qoma zaidun, yaqumu zaidun, qoma zaidun. Yang disebut fa'il adalah lafadz zaidun, karena zaidun ini dibaca rofa jatuh setelah fi'il, maka disebut fa'il. Adapun i'rabnya di'irabi dengan rofa. Dal dumahdu tanwin dun itu rofa. Zaidun dibaca rofa. Dunnya itu loh dibaca rofa. Terus kalau kita pahami yang mengarang kitab ini atau beliau mu'alifnya, yang mengarang kitab ini sudah memberikan contoh untuk kita yang belajar pada kitab ini. Diberikan contoh yang begitu banyak sekali mengenai tentang fa'il. Ada yang fa'il dari mufrad,
ada yang fa'il dari jamak, ada yang fa'il dari tasniyah, semua sudah dicontohkan di kitab ini. Maksudnya itu ada fa'il mufrad dari mu'annas, mudzakar ada. Terus fa'il yang tasniyah dari mudzakar atau mu'annas ada. Terus fa'il yang berupa jamak, baik untuk jamak lelaki atau perempuan, semua sudah diberikan contoh di kitab ini. Bahkan jamak yang berupa jamak taksir dari perempuan atau lelaki sudah dicontohkan di sini. Sekarang contoh yang mufrad untuk mudzakar, untuk lelaki, yaitu qoma zaidun. Sekarang yang contoh tasniyah untuk lelaki, qoma az-zaidani. Qoma ngadeg sapa zaidani zaid loro. Sekarang yang jamak untuk lelaki, qoma zaiduna. Qoma ngadeg sapa zaiduna zaid akeh. Jadi mufrad, fa'il yang mufrad, fa'il yang tasniyah, fa'il yang jamak dari lelaki semua sudah dicontohkan. Bahkan jamak taksir pun ikut dicontohkan di sini. Jamak taksir dari lelaki yaitu qoma ar-rijalu. Qoma wis ngadeg sapa ar-rijalu, piro-piro nglanang. Ar-rijalu ini jamak taksir dan dijadikan fa'il. Fa'ilnya lafadz qoma. Jadi contohnya di sini sangat lengkap. Terus sekarang contoh yang mufrodah, yaitu mufrad untuk perempuan juga dicontohkan seperti qomat hindun. Artinya qomat wis ngadeg sapa hindun mbok hindun. Mbok hindun sudah berdiri. Terus contoh yang tasniyah dari perempuan, qomat al-hinjani. Qomat wis ngadeg sapa al-hindani, mbok hindun loro. Terus yang jamak untuk perempuan juga dicontohkan, qomat al-hunudu atau qomat al-hinjatu. Qomat al-hinjatu maknanya atau artinya qomat wis ngadeg sapa al-hindatu, piro-piro mbok hindun. Al-hinda, kalau qomat al-hindatu itu namanya jamak muannas salim. Kalau qomat al-hunudu itu disebut jamak taksir. Jadi kita di sini harus bersyukur atau berterima kasih pada ini beliau seorang pengarang kitab ini, karena begitu banyak yang sudah dicontohkan. Bisa kita katakan sangat lengkap sekali. Terus ini perlu kita tambahkan untuk biar agak mengetahui secara dalam, yaitu qoma az-zaiduna. Kalau kita amati baik dari segi fi'il mudhari atau segi fi'il madhi, semua kata-katanya dibikin menunjukkan mufrad. Padahal fa'il kan ada yang tasniyah, ada yang jamak, baik dari mudzakar atau muannas, tapi fi'ilnya, baik fi'il mudhari atau fi'il madhinya, ini tidak ada yang menunjukkan tasniyah atau jamak. Seumpama ditemui fa'il, maksudnya seumpama ditemui dengan fa'il tasniyah, fi'il madhi atau fi'il mudhari tetap menunjukkan mufrad, tidak menunjukkan tasniyah. Ditemui fa'il yang jamak, fi'il madhi dan fi'il mudhari pun tetap menunjukkan mufrad, tidak ikut menunjukkan jamak.
Karena itu ada undang-undangnya bahwa fi'il apabila ditemukan atau mempunyai fa'il yang berupa tasniyah atau jamak, fi'il baik fi'il madhi atau fi'il mudhari harus posisi mufrad. Artinya itu posisi mufrad maksudnya itu tidak menunjukkan tasniyah atau jamak, tetap mufrad, tetap menunjukkan mufrad. Nah, itu sudah diterangkan di kitab lain, misalnya di kitab Alfiyah itu ada keterangannya wajaridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafa zaswada. Wajaridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafa zaswada. Jadi apabila ada fi'il diisnadkan atau digunakan untuk fa'il yang jamak atau mu'annas, fi'il itu harus tetap menunjukkan mufrad. Tidak mentang-mentang fa'ilnya tasniyah terus ikut diberi tanda tasniyah. Misalnya fi'il madhi qoma, mentang-mentang fa'ilnya berupa tasniyah azaidani seumpama, terus diberi qoma, diberi tanda tasniyah, nggak boleh. Harus tetap qoma, mimnya begini. Tapi kalau qoma diberi tasniyah jret, itu tidak boleh, harus tetap qoma. Jadi fi'il madhi apabila diisnadkan atau dimasukkan pada fa'il yang berupa tasniyah atau jamak, itu fi'ilnya baik fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya harus tetap menunjukkan mufrad, harus status mufrad, tidak boleh ikut menunjukkan tasniyah, nggak boleh. Seperti itu tadi, qoma az-zaidani, qoma ngatik sapa zaidani zaid loro. Memnya ini tidak boleh diberi alif untuk menunjukkan tasniyah, nggak boleh, harus posisi mufrad. Terus di sini qomat al-hindatu, qomat wis ngatek sapa al-hindatu pira-pira mbok indun. Ini kalau kita kaji, kalau kita dalami, qomat ini ditemui oleh tak ta'nis. Tak ta'nis yaitu tak yang menunjukkan mu'annas. Berarti kalau kita pahami, kalau fi'il madhi mempunyai fa'il yang berupa tasniyah, berupa mu'annas, saya ulangi lagi, berarti kalau kita amati fi'il madhi kalau mempunyai fa'il berupa mu'annas, baik itu mu'annas yang tasniyah atau mu'annas jamak, harus diberi tak. Jadi seumpama qoma al-hindani, tidak boleh. Saya ulang lagi, qoma al-hindani tidak boleh. Tapi kalau qoma az-zaidani boleh, karena az-zaidani ini mudzakkar, lelaki. Tapi kalau sudah memakai fa'il yang mu'annas seperti qomat al-hindani, seumpama tidak diberi tak ta'nis, tidak boleh, karena itu sudah aturan.
Wa ta'u ta'nisin tal mambi idza kana li unsa ka'abad hindul adza. Jadi rumusnya apabila fi'il madhi ditemukan dengan fa'il yang muannas, maka fi'il madhi itu harus diberi tak ta'nis. Sekarang kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari', ya tandanya ya harus itu pada tak yang menunjukkan mufrodah. Contoh takumu zaitun. Takumu lagi zaitun salah. Takumu hindun. Takumu lagi ngatik sapa hindun, mbok hindun. Takumu lagi ngatik sapa hindun, mbok hindun. Fi'il mudhari'nya ditandai dengan tak. Tak yang menunjukkan muannas. Kan sini, takumu hindun. Taku fi'il mudhari'nya diberi tak. Kalau yakumu hindun tidak boleh. Karena kalau yakumu ini digunakan untuk fa'il yang muzakkar atau lelaki. Ini sekedar apa itu untuk menambahi wawasan, tapi intinya yang paling penting kita mengetahui bahwa fa'il itu ada yang disebut fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Intinya di situ. Masalah wawasan-wawasan yang lain-lain itu sekedar untuk tambahan. Tapi kalau kita sudah paham fa'il itu ada dua, fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir, nanti masalah tambahan artinya fa'il yang berupa tasniyah atau fa'il yang berupa jamak, baik untuk lelaki atau perempuan, itu ilmu tambahan. Seumpama kok agak bingung, ya pelan-pelan, yang penting kita kuasai. Apa itu? Bahwa kita kuasai maksudnya kita ingat-ingat atau kita pahami bahwa fa'il itu ada dua, fa'il isim dhohir, fa'il isim dhamir. Seumpama sudah ingat, sudah hafal itu termasuk sudah baik. Terus kita lanjutkan lagi. Wal mudmaru utawi fa'il isim dhamir iku nahwu qaulika sepadane pengucap ira. Rupane dorbetu pengucap dorbetu. Maknane wis mukul ingsun. Wal dorobna lan dorobna, maknane wis mukul kita. Wal dorobta lan dorobta, maknane wis mukul sira lanang siji. Wal dorobat lan lafat dorobat, maknane wis mukul sapa wadon siji. Wal dorobtuma lan dorobtuma, maknane wis mukul sira lanang loro juga boleh, sira wadon loro juga boleh. Berarti ini menunjukkan tasniyah yang bisa digunakan untuk mukhatab atau mukhatabah. Terus dorobtum lan dorobtum, maknane wis mukul sira lanang akeh. Dorobtunna lan dorobtunna, maknane wis mukul sira wadon akeh. Wa doroba lan doroba, maknane wis mukul sapa lanang siji. Wa dorobti lan dorobti, maknane wis mukul sira wadon siji. Wa doroba lan doroba, maknane wis mukul sapa lanang loro. Wa dorobu lan dorobu, maknane wis mukul sapa lanang akeh. Wal dorobna lan dorobna, maknane mukul sapa wadon akeh. Jadi di sini
menerangkan dan memberi contoh tentang fa'il isim domir. Fa'il yang berupa isim domir, contohnya yaitu dorobtu, dorobna. Dorobtu wis mukul sapa ingsun. Dorobtu ini adalah fi'il fa'il. Fi'ilnya itu berupa doroba, fa'ilnya berupa tu. Tu ini domir mutakalim. Dorobtu wis mukul sapa ingsun. Dorobtu wis mukul sapa ingsun. Terus dorobna. Dorobna ini juga disebut fi'il dan fa'il. Maknane dorobna wis mukul sapa kita. Berarti ini mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair. Kalau dorobtu itu mutakalim wahdah. Kalau dorobna mutakalim ma'al ghair. Mutakalim wahdah kalau ditulis berupa ana itu. Ana ingsun. Mutakalim ma'al ghair kalau ditulis nahnu. Nahnu. Kalau diucapkan atau ditulis berbunyi ana, ini untuk mutakalim wahdah. Nahnu untuk mutakalim ma'al ghair. Terus kita mempelajari tentang dorobtu, dorobna. Terus dorobta. Terus dorobti. Ini harus kita gabung atau kita imbangi dengan ilmu shorof. Ilmu shorof itu apa? Ilmu shorof adalah tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin. Shorof ialah merubah dari asal yang satu menjadi contoh-contoh, agar bisa menjadi arti sesuai dengan tujuan. Itulah shorof. Contoh, fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau kita berjalan-jalan lewat madrasah atau pas di masjid ikut jamaah sholat di masjid, kebetulan itu di masjid ada yang membaca fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu namanya orang atau guru dan anak-anak atau murid-murid sedang belajar ilmu shorof. Jadi seumpama kita menghafalkan ini kesulitan, kita imbangi dengan shorof. Shorof nanti ada fi'il madhi yang ditasrif menjadi 14. Shorof itu ya, saya kembali lagi menerangkan tentang yang disebut shorof adalah merubah dari satu kata ke beberapa contoh agar agar mempunyai arti yang kita tuju atau yang kita maksud. Nah, sekarang aslul wahid, yang dimaksud aslul wahid itu apa? Yang dimaksud aslul wahid itu kalau menurut Imam Basroh itu adalah masdar. Seumpama fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan itu adalah aslul wahid menurut
Imam Basroh. Ulama ada yang mengatakan kalau aslul wahid itu adalah masdar. Itu menurut Imam Basroh. Tapi kalau menurut Imam Kufah, aslul wahid asli dari kata dasar yaitu fa'ala fi'il madhi. Jadi menurut Imam Kufah aslul wahid itu adalah fi'il madhi. Menurut Imam Basroh aslul wahid adalah masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Fa'lan ini itu aslul wahid menurut Imam Basroh. Fa'ala fi'il madhi ini aslul wahid menurut Imam Kufah. Kalau ini agar mudah kita imbangi dengan shorof. Shorof tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kan contohnya doroba yang ditemui oleh fa'il berupa isim dhamir. Ya kita tinggal tasrif aja. Kita terus memainkan ilmu shorof. Contoh, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kalau kita sudah hafal fa'ala tadi ke bawah sampai 14, kita sudah menguasai ini. Dhamir yang mutakalim wahdah ada pasnya ya fa'altu. Mutakalim ma'al huwair pasnya fa'alna. Fa'alna ada alifnya. Saya ulangi lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Di sini dorobetunna mengikuti wazan fa'altunna. Jadi kalau kita hafal shorof itu tadi, kita akan mudah untuk memahami contoh-contoh yang diberikan oleh beliau sang pengarang kitab ini. Jadi ini tinggal kita ikutkan wazan itu, wazan dari yang sudah saya baca tadi. Ini kan doroba, tinggal ikutkan. Doroba, awas, doroba ini baknya ada alifnya, karena itu tanda tasniah. Saya ulang lagi. Doroba, dorobu, bunyi agak panjang itu ada wawu jamaknya. Jadi bacaan yang panjang dan pendek itu ada tujuannya. Maka dari itu bacaan saya ini pendek atau panjang harus diamati. Boroba, borobu, borobat, borobata, borobetna, borobeta, borobetuma, borobetum, borobeti, borobetuma, borobetunna, borobetu, borobetna. Jadi ini semua sudah kepegang kalau kita imbangi dengan ilmu shorof itu tadi. Jadi di sini dhamir yang mufrad, fa'il isim dhamir yang mufrad adalah tu, dorobtu. Ini contoh yang kok mufrad. Maksudnya dhamir yang menunjukkan mutakalim. Dorobtu ini adalah dhamir yang menunjukkan mutakalim. Tapi mutakalim wahdah. Bukan dhamir mufrad, tapi dhamir yang menunjukkan mutakalim. Dorobtu wis mukul sapa ingsun. Tu ini adalah isim fa'il yang terdiri dari dhamir mutakalim wahdah.
Dorobna ini fi'il mandi yang mempunyai fa'il berupa dhamir mutakalim ma'al ghair. Jadi dorobna nun ada alif memanjang ke atas, itu adalah fa'il isim dhamir mutakalim ma'al ghair. Saya ulangi lagi, dorobtu tu ini adalah fa'il isim dhamir berupa mutakalim wahdah. Dorobna ini nanya ini adalah fa'il isim dhamir mutakalim ma'al ghair. Kalau dorobta seumpama kita bikin contoh dorobta, itu fa'ilnya itu fa'il yang menunjukkan untuk lelaki satu mukhatab. Dorobta wis mukul sira. Mukhatab itu yang ada yang diajak bicara. Kalau mukhatab. Kalau ghaib itu yang diajak bicara tidak ada. Ghaib, tidak kelihatan. Dorobta ini adalah fa'il isim dhamir yang mukhatab. Sekarang kalau fa'il isim dhamir yang ghaib itu gimana? Fa'il isim dhamir yang ghaib contohnya adalah doroba. Doroba, pendek berarti tidak ada alifnya. Boroba artinya doroba wis mukul sapa larang siji. Jadi doroba ini mempunyai fa'il isim dhamir tapi ghaib, tidak kelihatan. Kalau dimunculkan atau ditulis berupa huwa. Terus dorobu wawu ba ditemui wawu. Dorobu itu wawu jamak. Dorobu itu adalah susunan dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yaitu asal mulanya adalah doroba, temui wawu jamak menjadi dorobu. Kata-kata bu wawunya itu adalah dhamir wawu jamak. Itu menunjukkan ghaibun, yaitu fa'il yang terdiri fa'il yang berupa fa'il isim dhamir yang menunjukkan jamak. Tapi ghaibun, ghaib, tidak kelihatan. Seumpama dimunculkan bunyinya ya hum. Tulisannya atau bunyinya berupa hum, mim hum. Saya kira sudah cukup paham. Karena ini agak kurang tenang sedikit karena ada orang kerja. Tapi nggak masalah, yang penting kita sudah bisa melanjutkan ngaji. Dan semoga pelajaran di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.